Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dede Irwanto. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas kedua pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Ya, pada tugas kedua ini kita diminta untuk membuat sebuah proyek, di mana proyek tersebut akan menampilkan data cuaca dari sebuah API online. Ini alamatnya kita buka dulu. Yang mana API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta, termasuk temperatur per jam. Kemudian pada poin 2, kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut, kolom, atau field, yaitu time. Jadi kita akan menampilkan data time ini. Kemudian data yang akan ditampilkan adalah temperatur. Sini kita lihat ada data temperatur. Ya, jadi kita akan menampilkan data berupa time atau waktu pengukuran beserta dengan temperatur, yaitu suhu per jam dalam satuan Celcius. Kemudian desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, baiklah. Di sini kebetulan saya sudah membuat codingannya. Di sini saya membuat aplikasi ini menggunakan Ionic yang berbasis Vue.js. Jadi seperti kita ketahui bahwa Vue.js sendiri merupakan salah satu web framework berbasis JavaScript atau TypeScript, yang mana dengan Vue.js ini itu akan memudahkan kita dalam mendesain UI sehingga tampilannya akan menjadi lebih interaktif. Kemudian Ionic sendiri itu merupakan salah satu framework yang berguna untuk menjalankan aplikasi web tadi yang kita bangun dengan Vue.js itu berjalan secara hybrid. Artinya dengan Ionic ini aplikasi yang pada dasarnya itu berbasis web itu nantinya bisa kita jalankan sebagai aplikasi desktop ataupun web itu sendiri, atau juga bisa kita jalankan sebagai aplikasi berbasis mobile seperti Android ataupun iOS. Jadi seperti itulah fungsi dari Ionic ini. Ya, di sini kita melihat ada struktur folder dari aplikasi yang kita buat. Di sini saya namai aplikasi itu dengan cuaca app, di mana karena aplikasi ini dibuat menggunakan Ionic yang berbasis Vue, sehingga untuk struktur foldernya sendiri itu mirip dengan Vue, karena aplikasi ini dibangun berdasarkan framework Vue.js. Ya, seperti kita lihat di sini ada folder node modules, di mana folder ini itu akan menyimpan dependensi atau aplikasi yang kita install pada aplikasi berbasis Vue ini. Ya, di sini kita bisa melihat daftar aplikasi yang kita gunakan. Kita bisa melihatnya pada file package.json. Ya, di sini ada berbagai dependensi seperti ini, kapasitor itu untuk membuat aplikasi mobile. Kemudian ada Ionic. Ya, ini aplikasi utama yang kita bangun dengan Ionic framework. Kemudian di sini ada Axios. Kemudian Axios ini berfungsi untuk mengambil data API. Kemudian di sini ada Ionic Icon. Jadi kita menggunakan icon-icon yang disediakan oleh framework Ionic. Kemudian di sini karena aplikasi Ionic ini berbasis Vue, di sini diinstal juga Vue.js beserta dengan Vue Router yang berfungsi nantinya untuk membuat pet pada halaman web kita. Nah, pada saat kita menjalankan atau pada saat kita menginstal aplikasi-aplikasi ini dengan perintah npm install, misalkan di sini npm install. Ya, namun di sini karena saya sudah menjalankannya sebelumnya saya sudah menjalankan npm install, maka di sini proses instalasinya berlangsung lebih cepat. Ya, pada saat kita menjalankan npm install ini
pada saat kita menjalankan npm install ini, aplikasi-aplikasi ini atau dependensi ini itu nantinya akan diinstal atau disimpan pada folder node module ini. Jadi di sini misalkan kita lihat untuk Axios, ini kita bisa melihatnya di folder Axios ini. Ya, jadi untuk Axios ini itu diinstal pada folder node modules, kemudian di sini ada folder Axios. Begitupun dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi node modules itu adalah folder penyimpanan dependensi yang kita gunakan pada aplikasi ini. Kemudian di sini ada folder public, di mana folder public ini itu menyimpan data-data yang sifatnya nanti bisa diakses oleh publik. Jadi di sini misalkan kita coba jalankan aplikasinya terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah ionic serve. Ya, jadi ini aplikasi ini berjalan pada localhost dengan port 8100. Ini adalah port default dari Ionic. Nah, kita lanjut. Di sini misalkan di sini kita mempunyai file favicon png. Jadi favicon png itu adalah icon ini yang akan ditampilkan di sebelah kiri dari title. Jika kita buka source code-nya, get source, sini kita bisa melihat kode link ref favicon png. Ini kita buka, ini isi dari favicon png. Jadi yang ini kita lihat ini adalah icon atau logo dari Ionic. Jadi ketika kita ingin file atau file berupa gambar, atau misalkan kita memiliki file CSS yang bertipe CSS atau JavaScript yang mana kita ingin agar file itu bisa diakses oleh publik atau bisa diakses secara publik, itu kita bisa meletakkannya di folder publik ini. Oke, kita close saja. Ya, kemudian di sini ada folder src, di mana folder src ini merupakan folder inti dari aplikasi ini yang berisi file-file yang dibutuhkan oleh Ionic atau Vue ini untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Jadi di sini misalkan ada file main.ts. Ya, file main.ts ini adalah file yang pertama kali akan dijalankan saat kita menjalankan perintah Ionic serve. Jadi ketika kita menjalankan Ionic serve ini, maka file yang pertama akan dijalankan oleh aplikasi yaitu file main.ts. Kemudian di sini ada file app.view. Ini merupakan root komponen dari aplikasi Vue.js. Kemudian di sini ada folder view. Untuk cara kerjanya nanti akan saya jelaskan lebih detail pada bagian selanjutnya. Kemudian di sini ada views, di mana views ini digunakan untuk menyimpan halaman dari aplikasi kita. Jadi misalkan ini di sini ada halaman data cuaca. Di halaman ini itu berasal dari homepage.view. Ini. Jadi ini folder views ini digunakan untuk menyimpan halaman dari situs kita. Kemudian di sini ada folder dem, di mana ini folder yang berisi file-file CSS. Jadi pada contoh ini misalkan kita menggunakan Ionic sebagai ya, jadi ini kita coba buka dulu. Ya, jadi Ionic sendiri itu memiliki komponen-komponen yang dapat kita gunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi. Jadi misalkan di sini kita mempunyai komponen seperti, coba kita lihat, ada color. Jadi di sini ada color atau warna yang disediakan oleh Ionic. Sini seperti primary, ini base warna dari color primary ini misalkan adalah biru seperti ini. Nah, ketika kita ingin melakukan kustomisasi
atau kita ingin mengcustomize situs kita, misalkan kita ingin warna primary dari situs kita itu berwarna hijau, maka kita bisa mengcustomize-nya lewat DOM ini, melalui variabel CSS ini. Jadi ketika kita ingin tampilan utama dari situs kita itu temanya berwarna hijau, maka kita bisa melakukan setting pada primary color. Namun di sini tidak saya gunakan karena saya akan menggunakan warna bawaan saja dari Ionic ini. Sehingga untuk variabel CSS pada tema ini itu tidak saya konfigurasi. Jadi saya memakai bawaan dari Ionic. Seperti itu. Kemudian di sini ada folder router. Ya, di sini ada folder router, di mana folder router ini berisi index.ts, yang mana index.ts ini merupakan file yang kita gunakan untuk melakukan konfigurasi path pada situs yang kita buat. Jadi misalkan di sini situs ini memiliki path home, maka path home ini itu kita konfigurasi di file index.ts, tepatnya pada variabel routes. Ya, untuk penjelasan lebih detailnya akan saya bahas nanti. Kemudian di sini ada folder components. Jadi folder komponen ini digunakan untuk menyimpan komponen-komponen atau bagian-bagian kecil dari halaman website kita. Jadi misalkan pada halaman ini. Jadi biasanya pada aplikasi yang berbasis Vue, berbasis React atau AngularJS itu biasanya pada suatu halaman seperti ini itu biasanya kita membaginya menjadi komponen-komponen. Artinya kita bisa melihat misalkan pada halaman ini, di mana halaman ini memiliki header di sini, kemudian di sini memiliki konten yang berisi daftar cuaca atau list cuaca. Kita bisa membagi ini menjadi dua, misalkan kita membuat header komponennya sendiri, kemudian kita bisa membuat juga list cuaca list komponen sendiri. Jadi seperti contoh ini, di sini saya membuat header komponen sendiri, dan jadi saya membuat headernya menjadi komponen sendiri, kemudian di sini untuk list cuacanya saya buat juga menjadi list komponen sendiri. Jadi untuk pembahasan tentang komponen ini akan saya bahas nanti. Kemudian kita lanjut ke file yang dibutuhkan oleh Vue.js. Yang terakhir itu ada index.html. Jadi index.html ini itu adalah file yang pertama kali akan dibaca oleh browser saat kita mengakses halaman situs yang kita buat. Jadi misalkan ini kita mengakses halaman home, mengakses ini situs ini misalkan, enter, maka file yang pertama kali akan dibaca oleh browser ini itu adalah file index.html. Oke, itu penjelasan singkat terkait struktur folder dari Ionic atau Vue.js ini. Kemudian kita akan membahas lebih detail terkait cara kerja dari Ionic yang berbasis Vue ini. Jadi di sini ada kita fokus pada folder src, di mana folder ini berisi file-file utama yang dibutuhkan oleh aplikasi untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Di sini kita mulai dari main.ts, karena file ini adalah file yang pertama kali akan dijalankan saat kita menjalankan perintah Ionic serve. Ya, di file main.ts sendiri kita bisa melihat di sini kita mengimport berbagai kebutuhan untuk pengembangan aplikasi. Di sini kita bisa melihat ada file-file CSS yang dibutuhkan. Jadi ini adalah file-file CSS bawaan dari Ionic, di mana file-file CSS ini nantinya akan kita gunakan untuk memanggil komponen-komponen Ionic.
Ini di sini misalkan kita bisa melihat kita di sini menggunakan warna atau color yang berasal bawaan Ionic di sini. Jadi kita biasanya mengimport file-file CSS-nya di sini. Tapi karena saya pakai tema bawaan Ionic, sehingga saya rasa saya tidak perlu terlalu membahas untuk tema ini, karena saya tidak melakukan kostumisasi pada tema dari Ionic ini. Kita fokus saja ke fungsi create app ini. Jadi di sini pada saat file main.ts ini pertama kali dijalankan, itu dia akan memanggil fungsi create app, di mana fungsi ini adalah fungsi foo untuk membuat aplikasi. Fungsi foo untuk membuat atau meng-create aplikasi, yang mana fungsi create app ini itu memanggil fungsi app. Fungsi app, yang mana fungsi app ini itu berasal dari file app.view yang ini. View tepatnya yang ini. Ya, kita coba buka ini. File app view. Ya, kita masuk ke file app view-nya. Kemudian di sini pada file app.view atau root komponen dari Vue.js ini itu ada beberapa tag. Di sini ada text template, kemudian di sini ada text script. Text template sendiri itu merupakan tag dari Vue untuk menampilkan halaman situs, halaman website. Sementara untuk script ini adalah tag untuk menjalankan script type JS atau JavaScript. Script types untuk menjalankan kode-kode TypeScript atau JavaScript, karena TypeScript sendiri merupakan salah satu bahasa yang berjalan di atas JavaScript. Oke, di sini kita bisa sini misalkan kita coba jalankan perintah JavaScript console log home Furidi. Ya. Jadi karena TypeScript ini berjalan di atas JavaScript, kita bisa menuliskan kode JavaScript langsung di sini. Sekarang kita coba cek di browser, kita tekan F12. Ya, pada tab konsol kita bisa melihat bahwa di sini terdapat tulisan FView Ready yang berasal dari console log FView Ready ini. Jadi ketika kita ingin menuliskan kode JavaScript atau TypeScript, kita bisa menuliskannya pada TypeScript ini. Kita hapus saja, refresh. Ya, kemudian di sini pada text template ini terdapat text Ion app, di mana Ion app ini itu berasal dari folder ionic/view. Jadi kita mengambil fungsi-fungsi ini seperti Ion app, ini fungsi awal untuk membuat aplikasi berbasis Ionic, yang mana fungsi ini itu diambil dari folder Ionic View. Coba kita buka foldernya, ini ada Ionic, pada node modul Ionic, kemudian ini ada Vue itu yang ini, ya, pada fungsi-fungsi pada folder Ionic View. Kemudian di sini ada Ion router outlet, artinya ini fungsi untuk menampilkan halaman dari router. Di halaman router yang kita konfigurasi pada index.ts pada folder router ini itu akan ditampilkan melalui perintah router outlet seperti itu. Kemudian kita lanjut karena ini memanggil halaman router, maka kita akan menuju ke file index.ts pada folder router yang ini. Ya. Di sini kita melihat bahwa pada variable routes
ini terdapat konfigurasi dari page situs kita, di mana di sini pada page ini kita melihat ada tanda slash. Ya, tanda slash ini merupakan root page, atau misalkan ketika kita memiliki sebuah halaman website, kita pasti memiliki root atau halaman utama dari situs kita. Jadi untuk root page sendiri itu biasa kita simbolkan dengan slash. Dan ini ketika kita mengakses halaman utama, ya, dengan tanda slash, maka di sini kita bisa melihat sini ketika kita mengakses halaman utama atau root page, sini root page halaman utama, maka di sini akan di redirect atau dialihkan ke page home. Jadi kita coba, kita enter, maka secara otomatis kita akan dialihkan ke page home. Bentar, ya. Ini page home. Ya, kita lihat di sini fungsi dari page dari home. Ya, ini ada page home di sini. Ini nama page-nya home. Kemudian di sini page home ini, ketika kita mengakses home ini, page home, maka di sini kita akan memanggil komponen homepage. Komponen homepage itu coba kita klik. Ini komponen homepage ini itu berasal dari file homepage.view. File yang ini. File pada folder view, kemudian homepage yang ini. Ya, selain itu kita juga bisa mengkonfigurasi page-page yang lain selain home ini di sini. Seperti ini, misalkan ada page about. Di sini page about, kemudian dia akan memanggil komponen about page. Kita coba buka about page yang ini. Ini isinya halaman about. Di sini kita coba akses about. Ya, ini adalah halaman about berasal dari sini. Atau misalkan ketika kita ingin menambahkan page baru, misalkan di sini kita ingin menambahkan page login page. Sini kita coba tambahkan page login. Kemudian di sini login. Kemudian ini, ya, untuk komponennya kita buat dulu untuk page-nya. Kita copy paste saja ini. Login page. Ini adalah halaman login. Ini kita buka lagi index ts. Ini kita tuliskan login page. Kita simpan. Kita coba akses page login. Ya, maka dia akan menampilkan tampilan ini adalah halaman login yang berasal dari login page ini. Jadi seperti itu. Itulah fungsi dari routes pada index.ts. Kemudian di sini terlihat bahwa di sini ada variabel router, yang mana di sini itu akan variabel router ini berisi fungsi untuk meng-create router atau membuat router. Di mana untuk router sendiri itu berisi history atau create web history. Ya, di sini akan mengambil data base URL. Kita coba buka base URL ini. Ya, karena kita tidak mengkonfigurasi, karena kita melakukan development pada URL localhost, maka di sini secara otomatis untuk base URL-nya adalah localhost. Ya, kemudian di sini terlihat bahwa kita mengambil isi dari variabel routes untuk kemudian dibuatkan routernya. Di sini kita memanggil variabel routes yang berisi daftar-daftar dari page pada situs kita. Ya, kemudian di sini diekspor sebagai router supaya nanti bisa dipanggil di sini. Bisa dipanggil atau diaktifkan di create app pada fungsi create app ini. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kita fokus saja ke bagian ini komponen homepage, karena di sini komponen yang akan dipanggil pada saat kita menjalankan pada saat kita mengakses
halaman utama dari situs ini itu adalah komponen homepage. Nah, kita buka ini komponen homepage ini atau halaman page atau halaman home. Ya, ini halaman home. Ini tepatnya ada pada view, kemudian homepage. Pada halaman homepage sendiri itu terdapat teks template sini untuk menampilkan halaman view, kemudian di sini script untuk menuliskan kode-kode TypeScript atau JavaScript kita. Ya. Kemudian pada teks template sendiri terdapat teks Ion Page. Ini salah satu fungsi pada Ionic untuk membuat Ionic page atau halaman utama dari Ionic atau halaman dari Ionic. Kemudian pada Ion Page ini Ion Page ini itu kita import fungsi Ion Page ini dari folder Ionic /view. Kemudian di sini pada Ion Page ini kita melihat ada header komponen. Sini header komponen. Ini coba kita buka. Ya, ini header komponen ini kita ambil fungsinya di sini itu dari file components header component.view. Itu dari folder components header component.view. Ini. Ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pada aplikasi yang berbasis Vue ini biasanya kita membagi sebuah halaman website itu menjadi komponen-komponen. Seperti ini misalkan saya membuat komponen header. Membuat komponen header ini dan membuat komponen untuk list perkiraan cuaca ini di sini. Ya, kita bahas dulu ini komponen header. Ya, untuk komponen header sendiri ini ada teks seperti biasa, teks template, kemudian teks script. Sini pada teks template ada kita memanggil Ion header. Ion header ini yang berasal dari file dari folder Ionic View. Kemudian di sini Ion toolbar. Jadi kalau kita lihat di dokumentasinya Ion header itu misalkan Ion header. Nah, komponen, kemudian di sini ada header. Ya, ini Ion header. Ini fungsinya untuk membuat halaman header. Ini halaman header. Ya. Kemudian di sini ada Ion toolbars. Kita cari toolbars misalkan. Toolbars ini. Ini untuk membuat header toolbars. Header toolbars ini. Kemudian di sini title. Ion title itu untuk membuat title. Misalkan ini titelnya perakiraan cuaca web apps yang ini. Ya, kenapa header ini saya buat menjadi komponen sendiri? Karena yang pertama nantinya header ini akan dipakai oleh berbagai page. Jadi sifatnya istilahnya itu header komponen ini itu modular, artinya dapat digunakan berkali-kali oleh berbagai page yang ada di sini. Ini misalkan untuk about page, di sini juga dia memanggil header komponen yang berasal dari sini. Untuk login page juga misalkan dia mengambil header komponen, sehingga header komponen sendiri itu menjadi fungsinya itu menjadi sifatnya menjadi modular, artinya dapat kita gunakan berkali-kali. Kemudian selain itu, kenapa kita membuat komponen-komponen membuat komponen tersendiri, itu gunanya adalah agar kode yang kita buat itu lebih clean atau lebih bersih. Jadi daripada kita harus mengetikkan kode-kode ini secara berulang-ulang ke homepage, kemudian ke about page, maka itu lebih baik kita buat komponen sendiri supaya kodenya menjadi lebih clean. Jadi ketika kita ingin menggunakan header komponen ini, kita tinggal memanggilnya menggunakan tag seperti ini. Oke, ini kita close.
seperti itu untuk header komponen. Kemudian di sini kita lihat ada ion content, di mana ini ion content ini merupakan fungsi yang kita ambil dari Ionic View, folder Ionic View. Di ini untuk menampilkan konten, misalkan konten. Nah, ini ion content. Jadi biasanya untuk konten website atau isi dari website yang ini itu kita meletakkannya pada tag ion content. Kemudian pada ion content ini kita terlihat di sini kita memanggil cuaca list komponen. Kita coba buka cuaca list komponen ini. Ini kita ambil dari folder komponen, kemudian pada file cuaca list komponen.view yang ini. Kita coba klik, maka dia akan mengarah ke sini. Oke, kita coba bedah lebih dalam terkait codingan pada cuaca list komponen ini. Di sini seperti biasa ada text template, kemudian ada text script untuk menuliskan kode-kode JavaScript atau TypeScript kita. Kemudian di sini ada tag style untuk konfigurasi style atau CSS pada website kita. Kemudian di sini dalam tag template ini ada tag div, di mana pada div ini itu akan memanggil kelas spinner container jika kondisi loading ini terpenuhi. Jadi di sini ada kita bisa melihat kondisi if, kondisi kondisi pada foo. Jadi if ini kondisi yang mana jika kondisi loading ini terpenuhi, maka akan dipanggil kelas maka akan diaktifkan kelas spinner container atau ya enggak. Jadi ini untuk kelas ini div ini itu memiliki kelas spinner container. Coba kita buka. Ini kelas untuk spinner container. Ini position fix ya. Jadi ini kita position fix. Jadi untuk position fix itu seperti ini. Fix artinya posisi ini tidak bisa berubah-ubah. Jadi dia tetap berada di sini, tidak bisa berubah ke tempat lain. Kemudian top dan left 50% 50 ini akan meletakkan kontainer ini spinner ini di tengah-tengah dari screen. Ya. Kemudian di sini ada translate untuk membuat animasi kontainer tadi berjalan. Z index kita meletakkannya pada bagian depan. Ya, tapi tidak akan saya jelaskan lebih jauh lagi tentang CSS-nya. Kemudian di sini ada ini kita memanggil Ionic spinner. Jadi Ionic spinner ini itu ada di sini. Misalkan kita panggil ada spinner. Nah, ini komponen pada Ionic. Ini ada banyak model untuk spinnernya. Kita tinggal memilihnya di sini dan meletakkannya di kode kita. Oke, kemudian di sini jika kondisi loading masih terpenuhi, maka ini akan dijalankan Ionic spinner ini. Nah, dimana ini untuk loading ini itu kita masukkan nilai true. Oke, untuk pembahasannya ini nanti akan saya jelaskan lebih detail pada bagian ini, bagian text script ini. Maka akan ditampilkan ini loading spinner. Kemudian ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankan teks pada yang ada di dalam div VLs ini, di mana teks ini itu akan menampilkan perkiraan cuaca atau list data cuaca. Jadi setelah spinner tadi berhenti, kondisinya menjadi tidak terpenuhi, maka akan dijalankan ini, akan ditampilkan list cuaca. Jadi di sini untuk list cuaca kita bisa melihat di sini ada tag ion list milik Ionic, kemudian ada list header perkiraan cuaca di Jakarta. Yang ini misalkan perkiraan cuaca di Jakarta. Kemudian di sini ada error message. Ini jika untuk error message ada di sini. Kita beri nilai awal string kosong.
Jadi di sini jika tidak terdapat error atau stringnya kosong, jadi jika error ini tidak memiliki isi atau string kosong, berisi string kosong, maka dia akan menampilkan ini list data cuaca. Kemudian di sini ada looping v4, jadi looping pada Vue.js, di mana di sini memiliki value dan key. Key-nya index, kemudian value-nya bernama item. Yang mana value dan index ini, value dan key ini berasal dari variabel data cuaca ini. Yang mana pada awalnya data cuaca ini kita memakai reaktif data. Kita gunakan reaktif data. Kemudian di sini ada generic, tipe data generik. Kemudian kita masukkan nilai array kosong. Ya, untuk pembahasan lebih detailnya nanti kita akan masuk ke text script ini. Kemudian di sini pada looping kita akan menampilkan waktu dan suhu. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini jika ternyata pada error message ini ada memiliki nilai string, jadi jika terjadi perubahan di dalamnya, misalkan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankan ini fungsi ion item label yang akan menampilkan error message tersebut. Oke, seperti itu untuk template. Sekarang kita akan masuk ke script, ke text script ini. Nah, di sini adalah logic dari bisnis logic dari aplikasi yang kita buat pada text script ini. Yang pertama kita di sini kita mengimport fungsi-fungsi seperti ion item yang ini, ion item, kemudian ion label yang ini, ion list yang ini, dan seterusnya. Itu yang kita ambil dari folder ionic /view. Kemudian di sini kita mengimport onMounted, fungsi onMounted. Jadi ini adalah life cycle di Vue.js, yang mana life cycle onMounted ini itu adalah siklus hidup atau siklus yang pertama akan dijalankan oleh Vue. Jadi saat kita mengakses halaman ini misalkan, maka siklus yang pertama akan dijalankan itu adalah siklus onMounted, yang mana dalam onMounted ini itu kita memanggil fungsi get data cuaca. Fungsi get data cuaca yang ini akan kita bahas nanti. Kemudian di sini ada fungsi ref. Ref ini merupakan reaktif data yang dimiliki oleh Vue, yang mana fungsi reaktif data sendiri itu memungkinkan kita melakukan perubahan data pada variabel itu secara otomatis. Jadi dengan fungsi ref ini, perubahan data yang terjadi pada sebuah variabel itu akan dilakukan secara otomatis. Misalkan ini, nanti untuk penjelasannya ada di sini. Ya. Kemudian di sini kita mengimport Axios, dependensi Axios, yang mana Axios ini berfungsi untuk mengambil data API. Kemudian di sini ada variabel loading, yang mana variabel loading ini itu berisi reaktif data atau data reaktif yang kita masukkan nilai true. Artinya ketika ada perubahan nilai pada data reaktif ini, maka perubahan tersebut akan dilakukan secara otomatis. Jadi secara otomatis Vue akan fungsi ref pada Vue ini akan mengubah nilai awal dari variabel loading ini. Walaupun di sini kita inisiasi dengan kita buat variabel loading ini sebagai variabel konstan. Namun karena di sini kita kita mengisikan nilai reaktif data, sehingga kita bisa merubah, karena variabel konstan sendiri itu kita tidak bisa mengubah data di dalamnya secara langsung. Jadi misalkan ini isinya adalah string, maka string itu tidak bisa kita ubah. Namun karena ini hanya isinya adalah referensi data atau reaktif data, maka referensinya yang akan dirubah, bukan isi dari datanya. Sehingga data di sini itu akan berubah secara otomatis apabila ada kondisi-kondisi di mana nilai awal pada variabel ini itu berubah.
Seperti ini, awalnya true, kemudian di akhir program pada final ini itu kita masukkan nilai false. Kemudian di sini ada variabel data cuaca. Di sini juga kita membuat reaktif data, yang mana di sini kita bisa melihat ada tipe data generik, itu ditandai dengan kurung ini, yang mana pada tipe data generik itu terdapat ini atau berbagai jenis data array. Jadi kita bisa memasukkan berbagai jenis data array pada data cuaca ini. Kemudian untuk nilainya itu kita masukkan array kosong. Jadi untuk nilai awal dari data cuaca ini adalah array kosong, di mana bentuk tipe datanya itu adalah berbagai bentuk data. Di sini ini kita tuliskan ini array. Ya, kemudian di sini ada error message, ada variabel error message. Di sini juga error message ini adalah reaktif data, yang mana nilai awal dari reaktif data ini adalah string kosong. Nih. Ya, karena nanti kita akan merubah referensinya menjadi ini. Nilainya akan kita ubah menjadi ini apabila terjadi gagal pada proses try ini. Kemudian di sini kita melihat ada arrow function get data cuaca, di mana arrow function ini berjalan secara asinkronus, atau asinkronus itu adalah bagaimana? Jadi saat fungsi ini berjalan secara asinkronus, maka fungsi ini akan berjalan bersamaan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Jika ada fungsi lainnya, maka fungsi ini akan berjalan secara bersamaan. Artinya dia tidak akan menunggu fungsi lainnya berjalan terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan menunggu. Jadi dia akan berjalan, dia akan sama-sama berjalan tanpa harus menunggu fungsi lainnya berjalan terlebih dahulu. Kemudian di sini pada arrow function ini terdapat try, kemudian catch, kemudian finally. Jadi untuk penjelasannya terkait ini, terkait catch dan finally akan saya bahas nanti. Kita masuk dulu ke try. Nah, di sini pada try sendiri terdapat sebuah variabel response, yang mana di sini variabel response ini itu akan berisi data-data dari API yang diminta. Ini alamat API-nya, di mana data ini akan diambil itu menggunakan dependency Axios atau utility Axios yang sudah kita install sebelumnya, menggunakan method get. Jadi method get ini adalah metode yang dipakai untuk mengambil data. Get. Kemudian di sini ada keyword await, yang mana keyword await ini sering digunakan bersamaan dengan asinkronus, yang mana fungsinya adalah dia akan menunggu sampai proses asinkronus ini berhenti. Jadi dia akan menunggu sampai proses asinkronusnya berakhir, baru kemudian dia akan menjalankan fungsi yang ada di depannya ini. Ya, ini adalah fungsi try. Kemudian di sini ada variabel konstan bernama times yang berisi respon data hourly times. Di sini respon data dari respon ini, dari variabel response itu lebih tepatnya di sini ada hourly. Ini hourly, kemudian time yang ini. Ya. Jadi data-data time ini nantinya itu akan disimpan ke variabel times ini. Kemudian di sini kita melihat ada fungsi slice, yaitu fungsi untuk memotong data. Dalam hal ini time kita memiliki tipe data array, yang mana data yang akan diambil oleh fungsi slice ini yaitu data dari array dari indeks ke 0 yang ini sampai indeks sebelum 10, yaitu indeks 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai di sini. Ya, ini data yang akan diambil. Kemudian data yang akan dipotong itu adalah data dari indeks ke 10 sampai dengan terakhir.
Jadi yang akan diambil data sebelum indeks ke-9, dari indeks 0 sampai indeks ke-9. Jadi contohnya ini data yang diambil, tapi di sini sudah kita melakukan modifikasi pada format tanggalnya. Kemudian di sini ada variabel temperatur, yang mana variabel temperatur ini akan mengambil data temperatur dari API, dari data API. Jadi data temperatur ini itu akan diambil, akan disimpan, akan disimpan ke dalam respons, kemudian diambil data temperaturnya menggunakan dan akan disimpan ke dalam folder temperatur. Sini kita juga memotongnya menggunakan slice seperti di atas. Jadi kita hanya mengambil nilai dari indeks ke 0 sampai dengan 9. Kemudian kita menyimpannya ke dalam folder, ke dalam variabel temperatur. Kemudian terlihat di sini kita di sini sini terdapat variabel data cuaca yang ini, data cuaca, coba kita klik ya, data cuaca. Kemudian di sini untuk value-nya kita isi dengan times. Jadi times ini berasal dari variabel times yang ini, yang menyimpan data waktu dari API ini. Kemudian di sini kita map, atau map ini dia seperti fungsi looping, yang mana setelah kita maps di sini, kita looping, kita kumpulkan data-datanya, data-data dari times ini yang berjumlah 10 tadi. Kemudian di sini kita map. Ya, kita map di sini, kemudian ada fungsi time string index. Jadi di sini kita data times tadi karena dia array, kemudian di sini kita mengambil data yang kita kemudian di sini ya ini karena ini looping, maka kita akan mengambil semua datanya secara satu persatu di sini. Ya. Kemudian di sini kita mengambil indeksnya, dan kemudian kita di sini terdapat fungsi new date. Di sini kita merubah bentuk format tanggalnya dengan fungsi new date ini. Ya, di sini terlihat ada new date, kemudian time diambil dari sini. Diambil dari sini, tepatnya data times ini. Times. Ya. Jadi ini nanti dilakukan secara berulang-ulang karena ini merupakan fungsinya sama dengan hampir sama dengan perulangan. Namun di sini kita bisa mengubah nilainya, mengubah nilai di dalam times ini, kemudian membuatkan objek baru. Yang mana nantinya di sini untuk nilai time-nya itu kita akan rubah format tanggalnya menjadi local string. Di sini kemudian di sini kita lihat untuk format tanggalnya yaitu ID, format tanggal Indonesia. Yang ini data sebelumnya, yang ini misalkan format tanggalnya, maka dengan fungsi new date time local string ini, maka format tanggalnya akan dirubah menjadi format tanggal Indonesia, di mana di sini ada hari, kemudian tanggal, bulan, tahun, dan kemudian jam. Ya, di sini ini format tanggal Indonesia. Kemudian untuk date stylenya ini full. Ini fungsi date style full yang ini. Kita akan menampilkan data date tanggalnya secara full. Kemudian di sini untuk time style-nya short. Artinya hanya menampilkan jam dan menit. Short. Nah, setelah proses customize atau perubahan format tadi dari tanggal yang tadinya seperti ini menjadi tanggal seperti ini, maka setelah itu akan dibuat objek time baru. Objek baru, yang mana objek baru itu berisi tanggal yang sudah sesuai dengan format Indonesia, format Indonesia yang kita buat di sini. Kemudian kita menyimpannya ke dalam objek waktu sini. Objek waktu ini kita isi ke dalam variabel cuaca tadi, variabel data cuaca yang ini. Kemudian pada di sini terlihat kita juga mengambil data temperatur dari folder temperatur ini, folder dari variabel temperatur. Kemudian di sini kita berikan indeks, karena data temperatur tadi kita bisa melihatnya itu adalah data array, data yang bertipe array, maka di sini kita berikan indeksnya.
indeks ini berasal dari sini, dari fungsi map tadi. Jadi dia akan menghasilkan indeks dan masukkan indeksnya ke dalam temperatur. Kemudian objek baru dari temperatur ini akan disimpan ke objek suhu, yang nantinya objek suhu ini akan ditambahkan ke variabel data cuaca. Karena variabel data cuaca ini menerima berbagai tipe data di sini. Setelah itu, setelah kedua data ini, waktu dan suhu ini memiliki nilai yang baru, format tanggal yang baru, maka kemudian beserta dengan indeks, maka kemudian kita bisa melakukan looping atau melakukan perulangan pada data cuaca ini dengan perintah v4 ini. V4. Jadi di sini data cuaca tadi akan ditampilkan ke dalam list, ion item. Kemudian di sini kita looping, ini data cuaca. Kemudian di sini untuk value-nya item, ini indeksnya key. Untuk key-nya ini, untuk key dan value. Kemudian di sini untuk value-nya di sini item, kemudian waktu yang ini kita buat objek baru tadi, objek waktu, kita tampilkan datanya, kemudian di sini suhu, kita tampilkan data suhu ini. Sehingga pada browser kita, pada halaman situs kita itu ditampilkan data-data seperti ini. Ya, di sini misalkan untuk data item waktu ini itu akan menampilkan data-data dari waktu perkiraan cuaca ini. Kemudian untuk suhu akan menampilkan data suhu ini. Oke, setelah itu di sini ada fungsi catch. Yang mana fungsi catch ini berguna untuk menangkap error. Jadi misalkan pada proses try tadi itu terjadi error, maka secara otomatis error itu akan dilemparkan ke sini, akan ditangkap oleh fungsi catch ini. Jadi misalkan ini, misalkan saja tiba-tiba koneksi internet kita mati sehingga data API ini tidak bisa diakses, maka otomatis variabel respon ini akan menghasilkan error. Nah, error itu kemudian akan dilempar ke catch ini. Kemudian setelah dilempar ke catch, di sini ada sehingga sini kita bisa melihat statement dalam catch ini ada variabel error message, yang mana variabel error message ini berasal dari ini variabel error message di atas ini. Kemudian untuk value-nya kita masukkan nilai string yang berisi gagal mendapatkan data cuaca. Jadi error message yang tadinya di sini berisi string kosong, maka setelah terjadi error di sini, maka akan proses dari try ini akan dihentikan. Jadi ini tidak akan dijalankan dan errornya akan dilempar ke catch ini. Kemudian di sini kita tambahkan nilai baru pada error message di sini dengan nilai gagal mendapatkan data cuaca. Jadi coba kita praktekkan di sini, misalkan kita refresh, ya, sini menampilkan gagal mendapatkan data cuaca. Ya. Kemudian di sini, ya, bagaimana di sini bagaimana dia ditampilkan ke halaman ini, maka kita bisa melihatnya di sini fungsi ini. Ya, karena di sini terdapat kondisi di mana jika error message itu nilainya string kosong, maka dia akan menampilkan data ini, akan menampilkan list cuaca tadi. Namun ketika kondisi ini tidak terpenuhi, di mana error message memiliki nilai string yang bukan string kosong, maka akan ditampilkan teks dalam div vl sini. Sini ada ion label, kemudian di sini ada apa ya, kode untuk menampilkan isi dari error message. Error message ini yang sudah kita isi dengan nilai baru, yaitu gagal mendapatkan data cuaca. Ya, fungsi inilah yang nantinya akan ditampilkan di browser ini, gagal mendapatkan data cuaca. Oke, kita nyalakan lagi internetnya. Refresh.
kemudian di sini ada fungsi console error. Di fungsi console error ini adalah menampilkan error pada konsol. Ini misalkan kita tekan F12, kemudian kita masuk ke tab konsol. Ini kita coba matikan lagi. Maaf tadi sudah saya nyalakan, ini saya matikan lagi. Maka fungsi console error ini itu nantinya akan menampilkan gagal mengambil data cuaca. Jadi di konsol akan ditampilkan error, yang mana ini gagal menampilkan data cuaca, error yang ini. Kemudian di sini akan ditampilkan errornya. Jadi error ini itu berasal dari variabel error yang kita tangkap. Nah, errornya ada di sini, network error. Nah, kita mematikan koneksi internet kita. Ya, sekarang betul-betul kita jalankan. Kita refresh lagi. Iya. Setelah itu kita masuk pada finally. Jadi finally ini adalah proses terakhir yang akan dijalankan tanpa memperdulikan apakah dia itu apakah tray ini berhasil atau gagal, atau errornya gagal dan errornya ditangkap oleh catch. Maka finally ini akan selalu dijalankan. Jadi baik dia kondisi tray ini berhasil ataupun kondisi catch yang berhasil, atau ketika terjadi kegagalan di tray, maka di sini akan ditangkap oleh catch. Maka finally ini akan menjalankan langkah terakhir tanpa mempedulikan apakah dia try atau catch. Sehingga di sini terakhir untuk langkah terakhirnya pada finally ini itu di sini terlihat bahwa kita memberikan nilai baru kepada variabel loading tadi. Variabel loading ini, klik ini yang sebelumnya bernilai true, maka setelah serangkaian proses try atau catch ini dijalankan, maka variabel loading ini itu akan memiliki nilai false. Yang artinya seperti ini. Misalkan ini kita coba refresh. Ya. Ini terlihat bahwa setelah data cuaca ini didapatkan, jadi setelah respons dari API ini berhasil, maka otomatis fungsi loading tadi yang tadinya true berjalan seperti ini, maka sekarang menjadi false. Sehingga ketika data ini sudah ready atau sudah siap, maka secara otomatis loader ini akan hilang karena nilainya di sini kita set sebagai false ketika proses di sini berhasil dijalankan, atau proses yang di sini berhasil dijalankan. Oke, kemudian di sini ada life cycle on mounted, yang mana life cycle on mounted ini adalah life cycle pada Vue.js yang fungsinya adalah saat pertama kali browser dijalankan atau kita mengakses situs ini, maka on mounted ini adalah life cycle yang pertama akan dijalankan. Yang mana pada on mounted ini itu kita memanggil fungsi get data cuaca, fungsi yang ini get data cuaca. Jadi saat halaman ini sudah siap atau ready, maka fungsi yang pertama akan dipanggil yaitu fungsi get data cuaca. Jadi misalkan ini kita coba komentari fungsi ini, kemudian kita di sini secara otomatis dia merefresh. Ya, tidak akan ditampilkan data apa-apa, hanya akan dia tampilkan proses errornya. Karena di sini error ini kita masukkan nilai true, sehingga dia akan tampil terus-menerus. Karena loading ini akan berhenti ketika dia masuk ke fungsi data cuaca. Sini ketika kita memberikan nilai false, yang mana nilai false ini ada pada fungsi get data cuaca. Ya. Ketika fungsi get data cuaca ini tidak dipanggil saat life cycle on mounted dijalankan, maka secara otomatis data tidak akan ditampilkan dan loading spinner ini akan terus dijalankan. Oke, sekarang kita hapus saja komentarnya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada textile, dimana textile ini berguna untuk konfigurasi dari CSS kita. Jadi di sini misalkan pada kelas spinner container, ini kelas ini itu untuk style CSS-nya seperti ini, nah, position, fish, dan seterusnya. Kemudian untuk spinner, ya, untuk ion spinner yang ini tab ion spinner,
maka ini kita memberikan nilai tinggi 100 pixel dan nilai lebar 100 pixel dan tinggi 100 pixel. Oke, seperti itu penjelasan terkait cuaca list komponen. Kita kembali di sini, ya. Ini sudah cuaca list komponen, kita hapus saja. Kemudian di sini, ya, fungsi root tadi sudah saya jelaskan. Ini sudah. Kemudian kita kembali ke file utama dari Vue ini, yaitu main.ts. Ya, setelah serangkaian proses tadi, di mana create app tadi fungsi create app tadi dijalankan oleh Vue, di mana create app ini itu memanggil fungsi app yang berasal dari app Vue, yang mana app Vue tadi menampilkan Vue tadi menjalankan berbagai proses seperti menampilkan web ini, kemudian ya, jadi setelah proses dari tampilan web ini berhasil dijalankan melalui views dan komponen sini, maka kemudian create app ini, fungsi create app ini akan mengaktifkan Ionic View. Ini fungsi Ionic View yang kita ambil dari folder Ionic View. Ya, fungsi Ionic View sendiri ini adalah fungsi utama dari framework Ionic, yang mana jika kita tidak mengaktifkan fungsi Ionic View ini, maka aplikasi tidak akan berjalan. Ini misalkan ya, jadi aplikasi berjalan, tapi untuk desain atau komponen dari Ionic itu tidak akan ditampilkan di sini, karena di sini kita tidak mengaktifkan fungsi Ionic View. Kita aktifkan saja Ionic View. Sini kita berhenti. Import. Ya, sini kita mengaktifkan create app ini akan mengaktifkan Ionic View yang berfungsi untuk memanggil komponen-komponen Ionic. Kita refresh lagi. Kita jalankan lagi. Ya. Kemudian setelah itu create app ini akan mengaktifkan router yang sudah kita konfigurasi sebelumnya pada file index.ts pada folder router. Ya, bila ini tidak kita jalankan, misalkan apa yang akan terjadi? Save. Ya, maka tidak akan tampil apa-apa karena proses routing itu tidak dijalankan. Jadi proses ini misalkan pada page home ini itu yang akan memanggil komponen homepage ini tidak akan dijalankan karena kita tidak mengaktifkan fungsi router ini, sehingga kita perlu mengaktifkan fungsi router agar Vue bisa mengenali route path dari aplikasi kita, agar Vue bisa mengenali path dari aplikasi kita. Nah, seperti itu. Kemudian di sini router ready. Jika router ready, ini router, jika router ini sudah ready, sudah siap, maka kita akan melakukan mount di app ini. Jadi create app ini kita simpan pada variabel app. Kemudian di sini variabel app itu akan memount atau menempelkan isi tadi dari konfigurasi tadi dari proses pemanggilan halaman tadi sampai proses pemanggilan Ionic View sampai proses router tadi, itu nantinya hasil terakhirnya itu akan ditampilkan atau ditempelkan pada ID app ini. Ya, dari mana ID app ini? Itu berasal dari file index.html. Jadi ID app dari index.html ini
kemudian akan diambil atau dipanggil oleh app mount. Ya. Sehingga halaman yang tadinya kita sudah konfigurasi sebelumnya, jadi pada folder src tadi terdapat berbagai konfigurasi tadi, itu nantinya pada akhirnya halaman itu akan ditempelkan ke ID app ini. Jadi ID app ini sebelumnya dia masih berupa ID biasa yang kosong. Jadi misalkan di sini kita coba ganti, misalkan app-nya menjadi apps. Maka secara otomatis di sini hanya akan menampilkan tampilan kosong. Page source. Ya, di sini hanya berisi ID app kosong. Karena di sini mengapa dia kosong? Karena di sini terlihat bahwa apps app ini, folder app itu memon atau menempelkan fungsi create app tadi pada ID app. Sementara itu ketika mencari ID app di indeks HTML, dia tidak menemukan ID app tersebut karena di sini kita menamai ID ini dengan apps atau apps, sehingga dia tidak menemukannya dan akan ditampilkan data kosong karena ID apps ini ID app ini tidak ditemukan. Sini coba kita ganti misalkan dengan apps, simpan, ya sini muncul. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih secara umum bagaimana cara kerja dari Ionic yang berbasis Flu ini berjalan. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan praktikum pada tugas kedua ini. Akhir kata, terima kasih.